Baik. Oke teman-teman, sebelumnya kenalin nama aku Salsa. Kali ini kita bakal belajar bareng nih. Ekonomi ya, belajar bareng ekonomi tentang sistem ekonomi. Boleh ya langsung aku share screen aja. Oke, di sini nanti teman-teman misal pas di tengah-tengah aku jelasin ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom chat aja ya. Nah, jadi nggak usah perlu nunggu di akhir, jadi bisa pokoknya langsung chat aja lah. Oke, aku mulai aja ya. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama materi ini, soalnya materi ini tuh udah diajarin ya pas waktu kelas 10 dulu, di awal banget. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita mereview materi ini lagi. Siapa tahu kan lupa gitu. Oke, di sini kita bakal belajar sistem ekonomi. Nah, yang pertama pastinya kita harus ngerti kan, apa sih sistem ekonomi itu? Jadi, sistem ekonomi ini kan udah tampil ya di PPT-nya. Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi di sini tuh ada kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa kok diatur? Jawabannya agar tercipta suatu keteraturan dalam perekonomian. Lalu, apa sih fungsi dari sistem ekonomi itu sendiri? Di sini ada ya dua fungsi yang aku tuliskan. Yang pertama, sistem ekonomi ini berfungsi dalam mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Terus, sistem ekonomi ini juga berfungsi untuk menciptakan mekanisme tertentu agar kegiatan perekonomian ini di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang macam-macam dari sistem ekonomi. Oh iya, sebelumnya kalau dari yang pengertian sama fungsi nih, udah pada paham belum? Bisa ketik di kolom chat deh. Kalau udah paham, bisa aku lanjut ke macam sistem ekonomi. Paham ya? Gimana nih? Ilham, belum pahamnya di mana? Bisa aku ulangin ya. Nah, jadi sistem ekonomi ini ada untuk mengatur kegiatan ekonomi yang disebutkan ini agar tercipta suatu keteraturan dalam perekonomian di suatu negara. Kalau nggak ada sistem ekonomi gimana, Kak? Ya, perekonomian nggak berjalan dengan lancar dong. Terus fungsinya ini udah dijelasin juga buat mengkoordinasikan kegiatan individu yang ada dalam perekonomian di suatu negara itu ya. Terus dia juga melakukan mekanisme tertentu agar perekonomian itu dapat berjalan dengan baik. Itu gimana? Untuk Ilham? Oke, paham. Aku lanjut ya. Nah, di sini ada macam-macam sistem ekonomi. Nah, ada 4 nih. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Yang kedua ada komando. Lalu sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir ada tradisional. Nah, ini ada beberapa kayak nama lain ya teman-teman ya. Kadang tuh disebut gini. Jadi sistem ekonomi liberal ini kadang juga bisa disebut dengan sistem ekonomi pasar atau juga sistem ekonomi bebas dan juga sistem ekonomi kapitalis. Jadi jangan bingung, kok soalnya sistem ekonomi pasar sih? Ini sistem ekonomi yang mana ya? Nah, jadi kalau udah ngerti ini bakal ngerti kan ya. Jadi sistem ekonomi liberal itu sama dengan sistem ekonomi pasar, sama sistem ekonomi bebas, dan sama dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kalau yang kedua ini ada sistem ekonomi komando. Di sini juga ada nih nama lainnya ya.
Yang pertama ini bisa disebut juga sistem ekonomi terpusat, terus sistem ekonomi sosialis, dan bisa juga disebut komunis. Nah, selanjutnya kalau buat yang campuran, sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan dari kedua sistem ekonomi yang sebelumnya udah aku sebutin tadi. Jadi campuran ini nanti kan kita bakal belajar kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi. Nah, jadi sistem ekonomi campuran ini mengambil kelebihan-kelebihan dari kedua sistem ekonomi ini. Gitu ya. Terus selanjutnya ada yang terakhir, ini sistem ekonomi tradisional. Nah, di sini kita bakal bahas satu persatu nih dari keempat sistem ekonomi. Langsung aja yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini ada penjelasannya ya teman-teman, yang digunakan oleh masyarakat tradisional. Nah, masyarakat di sini tuh masih mengandalkan alam dan tenaga kerja. Teknologinya masih kurang di sini. Terus biasanya tuh dipakai sama orang-orang pedalaman. Tapi kan sekarang kayaknya udah jarang yang memakai sistem ekonomi tradisional ini. Kalau bukan yang benar-benar pedalaman banget. Oke, kita bakal lanjut ke ciri-cirinya dari sistem ekonomi tradisional tadi. Nah, kayak yang aku bilang tadi ya teman-teman, di sistem ekonomi tradisional ini belum terdapat pembagian kerja. Mereka tuh kayak saling membantu. Pokoknya ya mereka bisa, ya mereka lakuin bareng-bareng. Terus teknik produksi yaitu dipelajari turun-menurun pokoknya dari orang tuanya, dari neneknya, terus bersifat sederhana ya soalnya belum ada teknologi yang dipakai sama mereka. Nah, selanjutnya ini terbentuk dari kebiasaan soalnya tadi kan udah turun-menurun. Nah, selanjutnya di sini ada juga ciri-cirinya. Pemenuhan kebutuhan barang dilakukan dengan cara barter. Ini masih pakai barter. Terus yang terakhir, kehidupan masyarakat masih bersifat kekeluargaan. Oke, sampai ciri-ciri ini ada yang nanya, oh ada tidak, nanti ada soal di akhir. Ada 2 soal, kita bahas bareng-bareng ya di sini. Oke, aku lanjut dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional tadi. Teman-teman bisa ingat-ingat tadi ya ciri-cirinya. Nah, dari ciri-ciri tersebut itu kita dapat lihat kelebihannya dari sistem ekonomi tadi itu apa. Kelebihannya yang pertama itu tidak ada persaingan antar individu. Soalnya tadi kita udah tahu ya kalau di sana tuh mereka kekeluargaan, terus saling kerjasama. Terus masyarakat tidak bersifat individualis. Ya benar. Nah, kalau udah gitu bakal tercipta hubungan yang terjalin dengan baik. Tetapi teman-teman, tetap ada kekurangan dari sistem ekonomi tersebut. Yang pertama, ini ada teknologi dan metode yang digunakan sederhana. Ya, soalnya tadi sama yang kayak aku jelasin di ciri-ciri ya. Teman-teman udah ngerti soalnya apa yang dibuat produksi itu tekniknya turun-menurun. Terus mutu barang yang dihasilkan masih rendah. Ya jelas soalnya teknologinya tuh belum main di sini di sistem ekonomi tradisional. Dan selanjutnya kalau pakai sistem ekonomi tradisional ini kurang mampu berkembang dengan baik karena menolak adanya perubahan. Kayak mereka tuh belum mau mengadaptasi perkembangan yang ada. Jadi teknologi itu belum bisa masuk. Jadi teknologinya masih sederhana sehingga mutu yang dihasilkan itu barangnya tuh masih rendah gitu. Oke, dari sistem mie tradisional ini belum nih di kolom chat atau ada yang ditanyain dulu? Gimana aman apa dari sistem ekonomi tradisional? Oke.
Oke, ini kalau ada yang nanya berarti udah paham ya. Bisa aku lanjut. Nanti kalau ada yang nanya, bisa. Oh, ini ada yang nanya ya. Semangat gotong royong ada nggak, Kak? Ada dong, soalnya mereka kan tadi kayak yang aku bilang, ini ya. Nah, tidak bersifat individualis. Terus juga tadi mereka tuh kerjasama ya antara mereka ini. Gimana? Apa sudah menjawab? Kalau udah bisa aku lanjut ke sistem ekonomi yang selanjutnya. Oke, kita lanjut aja. Pokoknya teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat. Nah, yang kedua ini ada sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi ini mengandalkan keadaan pasar, yaitu mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, sistem ekonomi liberal ini memiliki ciri-ciri yang pertama. Di sini, peranan terbesar dalam mengelola sumber daya produksi dipegang oleh swasta. Terus, pemerintah itu nggak ikut campur ya di sistem ekonomi liberal. Dan selanjutnya, kepemilikan individu itu diakui. Terus ada pembagian kelas dalam masyarakat. Nah, kelas ini dibagi jadi dua. Yang pertama ada pemberi kerja, dan yang kedua pokoknya yang penerima kerja. Cirinya ada persaingan antar pengusaha atau antar individu. Nah, dengan ciri-ciri yang seperti ini terdapat juga kelemahan dan kekurangannya. Nah, di sini ada kelebihannya. Kelebihannya sistem ekonomi liberal itu yang pertama, menumbuhkan kreativitas masyarakat. Ya, soalnya mereka kan punya hak bebas untuk berkreasi. Jadi, mereka tuh kayak berlomba-lomba ya, sama yang kedua ini ya, timbul persaingan untuk lebih maju. Berlomba-lomba menciptakan hal, pokoknya biar produk mereka tuh yang lebih menonjol daripada yang lain. Jadi ya otomatis mereka tuh semakin kreatif. Terus kan ada persaingan tuh. Jadi kayak si A, si B sama-sama saingan. Akhirnya si konsumennya bakal milih dong. Oh barangnya yang bermutu tinggi yang ini. Akhirnya kan banyak kan jenis-jenisnya barang. Nah yang laku kan juga yang bermutu tinggi. Jadi ada barang bermutu tinggi di sini. Terus, kelebihan selanjutnya, individu ini bebas memiliki sumber daya produksi. Soalnya emang udah diserahkan dan nggak ada campur tangan dari pemerintah. Tapi ada juga kekurangan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, ini karena pendapatannya itu nggak merata. Nah, ini yang kedua teman-teman bisa lihat, yang kaya tuh bakal semakin kaya, dan yang miskin otomatis bakal semakin miskin. Terkadang tuh juga golongan pemberi kerja yang aku bilang tadi kan terbagi jadi dua golongan, itu bisa aja mengeksploitasi penerima kerja. Gitu ya teman-teman. Dari sini ada yang ditanyain apa enggak? Atau kecepatan kalkulasinya? Ayo, aku tunggu responnya di kolom chat. Aman ya? Yang lain nih. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ada sistem ekonomi komando. Nah, penjelasannya ini teman-teman bisa lihat ya. Sistem ekonomi komando ini sistem yang diatur atau dipegang penuh kendalinya oleh pemerintah. Nah, ini ada ciri-cirinya ya teman-teman. Yang pertama, semua alat dan sumber produksi ini dikuasai oleh negara. Pokoknya semua tuh diatur sama pemerintah. Terus, swasta atau perusahaan itu nggak ikut campur dalam jalan ekonomi. Nah, selanjutnya ini ada kepemilikan individu tidak diakui.
Soalnya tuh mereka nganggapnya ya pokoknya ini milik negara gitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini ciri-cirinya pekerjaan masyarakat itu diatur oleh pemerintah. Jadi disesuaikan. Misal si A bakatnya di apa ya, bisa membuat kerajinan tekstil, ya udah dipekerjakan di sana. Pekerjaannya tuh diatur sama pemerintah itu. Nah, tapi teman-teman, walaupun diatur sama pemerintah, itu juga ada tuh kekurangan. Ada. Walaupun kelihatannya tadi kayaknya lebih baik dari diatur semua jadi rata, semua dapat. Tapi tetap ada kekurangannya. Tapi pertama kita bakal bahas dari kelebihannya. Kelebihannya ini pendapatannya bakal merata ya. Jadi nggak ada yang si kaya tambah kaya dan si miskin tambah miskin. Terus selanjutnya nggak ada persaingan yang tidak sehat. Ya gimana mau bersaing orang udah diatur sama pemerintahnya. Terus ya jelas yang ketiga perekonomian dilaksanakan itu atas rencana dari pemerintah. Jadi kenapa disebut komando? Ya soalnya di komando atau perintah dari pemerintah itu sendiri. Nah, di sini tuh pemerintah tuh juga lebih mudah dalam mengambil keputusan kayak dari inflasi dan juga pengangguran. Pokoknya semua tuh dikendaliin sama pemerintah. Nah, selanjutnya tadi kan udah aku jelasin kekurangannya, ada kekurangannya juga. Nah, di sini tuh bakal bikin individu tuh bakal kurang kreatif. Nah, kalau di ekonomi pasar tadi kan mereka bisa bersaing, bisa kayak berlomba-lomba di pokoknya siapa yang bisa menghasilkan barang yang paling mutu tinggi. Nah, kalau di sini nggak bisa, soalnya udah ditentuin sama pemerintah. Akhirnya masyarakatnya ini kurang kreatif, kayak ya udahlah aku sama pemerintah disuruh kayak gini, ya udah gini-gini aja gitu. Terus yang selanjutnya, individu tidak bebas memiliki sumber daya produksi. Dan yang ketiga, ini bisa jadi ya teman-teman, bisa terjadi monopoli dari pemerintah. Ya, soalnya emang semua dipegang sama pemerintah. Jadi bisa aja mereka memonopoli, memanfaatkannya. Gitu. Dari sini ada yang ditanyain apa enggak? Atau udah paham? Dan kita bisa lanjut ke sistem ekonomi yang selanjutnya. Lanjut apa enggak nih? Atau aku tunggu. Apa mungkin teman-teman udah paham banget ya sama materinya? Soalnya udah diajar dari dulu. Contohnya Kak, apa aja ya? Contohnya yang gimana nih? Contoh apa ini, John? Gimana? Negaranya mungkin. Ayo teman-teman, kalau udah aku kasih tahu ciri-ciri, ayo dikira-kira coba sebutin. Bisa nggak? Ayo coba-coba. Coba kalian jawab. Kan tadi kan udah paham ya katanya. Ayo coba disebutin deh. Komando, korut ya, korut. Terus. Nah, kalau udah paham berarti bisa nyebutin nih. Ini ada yang nanya ya, sistem ekonomi komando yang diterapkan di Indonesia apa aja ya? Oke, nanti kita bakal bahas dulu ya teman-teman tentang sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia ini sistem ekonomi apa. Ada kok di slide selanjutnya. Kita tahan dulu pertanyaannya. Kayak aturan pajak. Ya, bisa jadi salah satunya itu. Tapi nanti detailnya ada di slide selanjutnya. Ya, aku spill dikit ya. Kalau di Indonesia mungkin yang di komando, maksudnya yang lebih ke komando itu kayak yang barang-barang yang buat hajat hidup orang banyak itu kan diatur pemerintah. Oke ya. Ada yang lain lagi apa enggak?
aja. Aman ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada sistem ekonomi yang keberapa? Keempat ya. Ini ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini mengambil kebaikan atau kelebihan dari sistem perekonomian pasar dan sistem perekonomian terpusat. Nah, ini nggak lupakan kalau pasar nama lainnya apa, terpusat nama lainnya apa. Tadi udah ada di slide yang depan. Jadi jangan sampai bingung. Nah, kalau di sini ciri-ciri sistem perekonomian campuran. Yang pertama, pemerintah sama swasta ini saling kerjasama. Jadi di sini ada kolaborasi ya. Kalau pasar tadi kan swasta doang, ikut mekanisme pasar. Kalau komando pemerintah doang. Nah, kalau di campuran ini mereka berkolaborasi, bekerja sama dalam mengolah sumber daya produksi. Terus, kalau di sini kegiatan ekonomi ini diserahkan kepada pasar. Tetapi pemerintah tetap melakukan campur tangan. Campur tangannya berupa apa nih? Misal, di sini ada, aku ambil contoh satu deh. Pemerintah itu melakukan yang namanya jual beli produk. Nah, semisal nih, kalau ada barang apa ya? Barang pertanian deh. Barang pertanian ini kelebihan produksi. Akhirnya kan harganya tuh rendah. Ini teman-teman pasti ngerti nih kalau udah penawaran kan. Pasti udah katam. Kalau barang yang dihasilkan banyak banget, harganya tuh bakal rendah. Nah, pemerintah ini kan kayak, duh kasihan ya petani, ini kok murah banget. Akhirnya pemerintah melakukan pembelian. Jadi di barang itu kelebihannya tuh bakal dibeli sama pemerintah. Nah, belinya pakai harga yang murah, Kak? Enggak dong. Pemerintah tuh belinya pakai harga keseimbangan yang seharusnya pada titik equilibrium. Nah, habis itu barang itu disimpan dulu. Nah, tapi teman-teman, kalau selanjutnya kayak ada gagal panen atau apa, selanjutnya tuh teman-teman bakal melakukan penjualan barang pertanian yang udah disimpan tadi. Nah, jadi di sini ada kan perannya atau campur tangannya dari pemerintah di sistem perekonomian campuran ini. Jadi mereka ya ada kolaborasi lah antara keduanya. Nah, ini nih ada pertanyaan. Ini kan teman-teman udah lihat ada sistem perekonomian apa tadi? Ada 4 kan ya? Ada sistem perekonomian tradisional, terus yang pasar tadi ada, terpusat ada, lalu yang terakhir yang barusan dijelasin ada sistem perekonomian campuran. Nah, kalau Indonesia sendiri ini pakai yang mana kira-kira? Ada yang tahu nggak nih? Bisa dong dijawab di kolom chat. Kalau Indonesia pakai liberal, Kak? Pakai komando, Kak? Atau campuran, Kak? Ayo, tadi kan udah kan ciri-cirinya. Nih, Ayah jawabnya campuran. Iya, bener banget. Pak, Indonesia pakai sistem ekonomi campuran. Nah, lebih jelasnya ada di sini. Nah, namanya sistem perekonomian Pancasila. Ini dijelasin di Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ini ya teman-teman, ciri-cirinya dari sistem ekonomi Indonesia yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Nah, yang pertama, perekonomian di negara kita ini disusun atas asas kekeluargaan. Terus selanjutnya, pemerintah dan swasta, nah jadi bersama ya, mengolah sumber daya produksi secara bersama, namun keduanya nggak dominan. Ya pokoknya bareng-bareng, nggak ada yang lebih dominan. Kalau pokoknya kan yang pasar tadi kan ikut mekanisme pasar, swasta. Kalau komando ya pemerintah. Kalau di sini tuh seimbang keduanya. Terus ini contohnya komando yang di Indonesia ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terus, warga negara bebas memilih pekerjaan serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kalau yang ini tuh ngikut yang bebasnya.
Yang ini tadi komandonya, yang ini bebasnya. Terus hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Ini masih ada 2 lagi. Selanjutnya, inisiatif dan kreativitas warga negara dapat dikembangkan semaksimal mungkin selama tidak mengganggu kepentingan umum. Nah, pokoknya mereka menghargai kreativitas, pokoknya jerih payah yang dilakukan masyarakatnya. Hak individu diakui ya teman-teman di sini. Dan yang terakhir ini fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oke, mungkin dari keseluruhan materi, gimana? Ada pertanyaan atau tidak ya teman-teman? Apa udah paham semua nih? Boleh dong responnya. Udah paham apa belum? Yuk, gimana? Kalau udah paham, kita bisa lanjut ke latihan soal. Mungkin kalau belum, bisa aku ulang lagi penjelasannya tadi. Bagian mana yang kurang paham? Gimana? Boleh dong responnya di kolom chat ya, teman-teman. Atau ini semua pada udah paham nih? Ya udah ya, kalau udah pada paham, kita lanjut ke latihan soal. Ini latihan soalnya ada 2 doang kok. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa baca dulu ya. Soalnya apa? Kalau udah, bisa langsung jawab di kolom chat ya. Nggak apa-apa, jawab salah. Pokoknya berani jawab dulu ya kan. Oh ya, terus ini yang pilihan A, B, C, D, E ini teman-teman harus hafal nih. Biar mempersingkat waktu ya kalau mungkin nanti pas ngerjain UTBK-nya. Jadi kalau yang A ini benar-benar berhubungan, yang D benar-benar nggak berhubungan, terus yang C benar salah, kalau yang D ini salah benar, yang E salah semuanya keduanya. Harus udah hafal di luar kepala biar mempersingkat waktu buat ngerjain. Oke, ini aku tunggu teman-teman buat jawab pertanyaannya. Yang pertama, boleh ditulis di kolom chat jawabannya. Atau ada yang mau on mic nih menyatakan pendapatnya. Aku tunggu berapa ya? 2 menit deh. Yuk dong dijawab ya. Kan tadi udah paham tuh. Berarti bisa dong ngerjain yang ini. Ayo mana nih? Udah nemu jawabannya apa belum, guys? Nggak apa-apa. Langsung jawab aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Apa masih bingung nih? Mungkin kalau bingung bisa langsung aku bahas aja ya teman-teman. Nah, jadi di sini pernyataan yang atas itu menyebutkan bahwa pada sistem ekonomi pasar bebas, diingat-ingat pasar bebas ya, produsen ini hanya berperan sebagai price taker. Nah, price taker ini apa sih? Price taker ini kayak penerima harga. Jadi dia nggak bisa mempengaruhi harga. Nah,
Terus pernyataan yang kedua menunjukkan harga terbentuk dari mekanisme pasar atau disering dikenal dengan invisible hand. Nah, di sini udah paham kan ya teman-teman pernyataan yang ini? Jadi mekanisme pasar ini biasa disebut dengan invisible hand ya. Oke, jadi kita bakal bahas satu persatu. Nah, di sini pada sistem ekonomi pasar bebas. Nah, teman-teman bisa ingat yang tadi, ciri-ciri sistem ekonomi yang pasar bebas kayak gimana? Kan di sana apa? Setiap individu berhak ya punya sumber produksi sendiri, terus kepemilikan individu diakui, terus itu ikut mekanisme pasar. Nah, di sini produsen hanya sebagai price taker. Benar apa salah? Nah, jawabannya ini benar ya teman-teman. Di pasar bebas, di sistem ekonomi pasar bebas, produsen ini sebagai penerima harga. Sebab ini kan harga ini terbentuk dari mekanisme pasar. Benar apa enggak? Ya benar, soalnya kan di ekonomi pasar dia ngikutnya mekanisme pasar. Kalau di komando itu kan dari pemerintah. Atau sering disebut dikenal dengan invisible hand. Oke, cocok ya. Nah, pernyataan yang atas sama yang bawah Oke, aku lanjut. Jadi pernyataan yang atas sama yang bawah ini sama-sama benar. Dan keduanya ini saling berhubungan. Jadi jawaban dari soal pertama ini adalah yang A. Nah, dari sini teman-teman paham nggak nih? Ayo dong dibalas di kolom chat, paham apa enggak? Kalau nggak paham boleh kok tanya. Santai aja, kita kan belajar bareng. Atau mungkin ini udah pada paham nih ya. Langsung aja deh. Ini ada yang nanya di DM ya teman-teman. Invisible hand itu maksudnya gimana Kak? Nah, jadi invisible hand ini bahasa Indonesianya ya, itu tangan tidak terlihat. Nah, di sini invisible hand ini cuma kata ganti dari mekanisme pasar. Itu kita cuma ikut alur yang ada di mekanisme pasar dari permintaan dan penawaran. Itu biasa kita sebut dengan yang namanya invisible hand atau tangan tidak terlihat. Jadi ya udah nggak usah dibayangin pusing-pusing. Pokoknya invisible hand itu sama kayak mekanisme pasar. Oke, udah paham. Ada yang nanya lagi nggak nih? Nggak ada ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ayo dong, dijawab dong. Aku kasih waktu 2 menit aja deh. Gampang nih soalnya. Yuk dijawab A, B, C, D. Cukup deh 2 menit kan. Dijawab dong. Oke, bentar ya. Kita udah terlanjur di sini nih. Kita lanjut dulu yang di sini ya. Nah, di sini masalah kelangkaan yang dihadapi masing-masing individu berbeda cara penanganannya. Maaf. Cara mengatasi masalah kelangkaan dalam masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi liberal adalah ini jawabannya teman-teman pada pilih jawaban yang C. Benar apa salah? Ya, jawabannya benar. Soalnya kenapa? Kita lihat nih, pilihan A dan B. Coba teman-teman lihat, kalau pilihan A dan B ini di sistem ekonomi apa ya? Tahu nggak ya? Coba dong, diketik dong.
Apa kalau yang A dan B? Oh iya benar, di komando. Kalau yang C ini kan tadi udah pasar, terus yang D ini adat istiadat yang berlaku itu di ekonomi apa coba? Bukan pasar, terus apa dong? Di ekonomi tradisional, ya. Oh, bener banget. Udah ya, yang soal kedua udah clear. Kita balik ke soal yang pertama tadi. Ini ada yang nanya, price taker sama invisible hand emang bedanya apa, Kak? Nah, kalau price taker ini teman-teman bisa ngerti istilahnya ini di bab biaya produksi. Nah, mungkin aku jelasin, aku singgung dikit ya. Iya, sama di pasar persaingan sempurna. Sorry, di bab yang menjelaskan tentang pasar. Nah, di pasar itu kan ada beberapa jenis pasar ya. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar oligopoli, ada pasar monopoli, terus ada apa lagi tuh? Yang satunya, ada yang inget nggak? PPS, oligopoli, monopoli, terus satunya, ini mirip-mirip sama yang ketiga, itu monopolistik. Kalau di yang pasar persaingan sempurna, ini penjual itu sebagai price taker. Soalnya di sana tuh kan penjual sama pembeli tuh ada banyak banget ya. Ada sama-sama banyak. Nah, jadi tuh konsumen bisa milih dong. Aku pengen, misalkan contohnya di PPS itu kan penjual gorengan. Aku pengen beli gorengan di sana deh. Yang ini deh. Nah, harganya tuh sama rata semua. Soalnya kalau kamu bikin gorengan harganya biasanya kan 1.000 ya. Kalau kamu bikin harganya 2.000, ya nggak laku dong. Nah, jadi di sini yang namanya price taker. Jadi penjual tuh hanya sebagai penerima harga. Nggak bisa nentuin. Kayak di oligopoli itu kuotanya kan lebih gede itu. Terus kalau invisible hand, ya invisible hand itu cuma kata lain dari si mekanisme pasar ini. Jadi beda dong apa istilahnya itu yang price taker sama invisible hand itu tadi. Gimana, udah paham apa belum? Atau ada nih yang mau nanya lagi? Udah, Kak. Halo Andreas, ini raise hand, ada apa? Mau nanya apa nih? Ya, ini suara kamu kecil banget deh. Udah kedengaran, Kak? Udah. Oke. Jadi kan, Kak, di sistem ekonomi komando ataupun sosialis itu kan kalau pemerintah itu kayak memegang sistem ekonomi yang secara penuh gitu kan, Kak. Nah, inovasi rakyat ya kreativitas dari perorangan ataupun rakyat itu kan kurang tersalurkan. Jadi di situ ada nggak sih pemberontakan dari rakyat itu untuk bisa jadi kayak sistem ekonomi liberalis? Oke, jadi pertanyaannya aku ulangin ya. Jadi kalau di sistem ekonomi yang komando, di situ kan rakyat kayak nggak punya kekuasaan ya. Semua udah diatur sama pemerintah. Nah, tapi di situ ada nggak sih Kak, kayak pemberontakan dari rakyat yang pengen kreativitasnya sama inovasinya itu bisa berkembang. Soalnya di sistem ekonomi komando tadi. Nah, jadi jawabannya kalau itu tuh tergantung ya sama rakyatnya. Ada tuh, coba nanti kalian ya negara yang dulunya pakai komando, tapi lama-kelamaan, tapi sebenarnya ada banyak faktor ya selain yang kamu katakan tadi, faktor rakyat. Nah, ini hanya salah satunya. Salah satunya itu ya dari dalam diri rakyatnya itu kayak mereka tuh udah kayak ada punya ideologi yang terus pokok jadinya yang awalnya benar-benar udah nurut sama pemerintah, mereka tuh pengen suatu kebebasan. Nah, di situ lama-kelamaan terus ideologi tersebut kan nyebar kan ya. Habis itu dari dalam pemerintahannya, terus negara tuh bakal kayak mungkin teman-teman bisa bayangin kayak melunak gitu ya. Melunak, terus lama-kelamaan tuh ya komandonya tuh sedikit berkurang. Jadi kayak berkurang kan kalau komando yang banget tadi kan udah aku jelasin ya.
Nah, dengan tuntutan pemerintah, tuntutan rakyat yang kayak gitu, itu bisa jadi tingkat komandonya dalam kutip itu agak turun karena ya kalau rakyat memberontak ini nanti ya malah perekonomiannya kan lebih hancur ya. Nah, jadi di sana tuh pemerintah bakal melunak. Nah, teman-teman bisa cari tahu nih negara mana sih yang kayak gini gitu. Andreas gimana, ada tanggapan atau apa? Oh, kalau aku sih, Putus. Ika agak nggak jelas. paham sih. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya ada yang nanya lagi nggak nih? Ini soal latihannya udah habis, teman-teman. Boleh dong. Boleh nanya seputar materi, boleh. Oh ya, ini aku stop share dulu ya. Seputar materi boleh. Tentang bahan juga boleh. Atau mau nanya apa aja boleh nih. Aku Ada mau yang... nanya, Ya, kalau untuk persiapan KSN ekonomi itu, gimana? kalau untuk persiapan KSN ekonomi itu gimana ya, Kak? Untuk persiapan buat kita. Persiapan KSN ekonomi. Ya, Kebetulan aku dulu KSN-nya cuma sampai kabupaten doang ya, nggak sampai nasional gitu. Kalau aku dulu sih itu baca-baca soal-soal tahun lalu ya. Jadi pokoknya tiap hari sih soal itu. Terus juga sama itu sih baca-baca, kadang baca buku perkuliahan. Soalnya kalau kita cari materi di buku pelajaran yang kita dapat dari sekolah, itu beberapa ada yang kurang sih. Nah, jadi kita harus pintar-pintar cari sumber belajar yang lain gitu. Terus belajarnya juga harus adek, kayak pokoknya harus continue terus. Gitu sih kalau kata aku. Gimana? kalau untuk soal-soalnya bisa di-spill mungkin, Kak. Kalau untuk apanya? Soal-soalnya, Kak. Bisa Soal-soal bisa soal tahun lalu. Kamu mau Oke. di-spill lewat mana nih? Instagram mungkin boleh, Kak. Oke, aku ketikin ya Instagram aku. Boleh sih, boleh nanti DM aja. Ini Instagram aku. Ya, teman-teman kalau nemu kesusahan, boleh banget ngechat. Selama aku bisa, nanti aku bantuin. Gimana, ada lagi yang nanya nggak nih? Yuk, aku tunggu. Atau nanya perkuliahan juga boleh. Nanya apa aja deh. Oh iya teman-teman, ini nanti bakal ada link feedback ya. Aku minta tolong sama teman-teman buat ngisi. Nah, ini ya udah ada di chat box ya, jangan sampai nggak diisi dong. Ini bisa buat jadi apa ya? Evaluasi diri aku dong ya. Tolong ya diisi ya teman-teman, jangan sampai lupa. Jangan live dulu, diisi dulu dong. Oke. Ayo diisi dulu ya teman-teman. Ini udah pada ngilang nih. Jangan lupa diisi feedbacknya, udah ada di kolom chat.